once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera, semoga sehat selalu. Terima kasih kepada Ibu dosen Yosi Yuliza MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam dan kepada teman-teman mahasiswa semua sekalian. Tak lupa saya panjatkan doa kepada kehadirat Allah SWT yang atas limpahkan rezekinya untuk bisa presentasi pada kali ini. Saya Ade Fitria dari Prodi PGMI 2A untuk presentasi tugas yang berjudul Pelestarian Makhluk Hidup. Indonesia memiliki keanekaragaman makhluk hidup yang tinggi. Keanekaragaman akan berkurang jika pemanfaatannya tidak bijaksana. Oleh karena itu, pelestarian keanekaragaman makhluk hidup perlu dilakukan. Pelestarian tersebut bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Semua makhluk hidup berkembang biak. Dengan itu, makhluk hidup dapat melestarikan jenisnya sehingga tidak cepat punah. Ada beberapa makhluk hidup yang terancam punah. Faktornya disebabkan oleh perubahan lingkungan atau adanya penyakit. Pelestarian makhluk hidup sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat dapat mengambil berbagai manfaat dari hewan dan tumbuhan makhluk. Pemanfaatan yang bisa dilakukan antara lain: pertama, mengambil tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya obat atau perhiasan. Hewan juga dapat dimanfaatkan tenaganya. Kedua, menciptakan lingkungan yang nyaman dengan tumbuhan berbagai pohon. Pohon dapat mengurangi pencemaran udara. Selain itu, pohon juga menyediakan oksigen yang menyegarkan. Ketiga, memanfaatkan hewan dan tumbuhan untuk membuat taman rekreasi. Yang keempat, menambah penghasilan dengan cara berjualan di sekitar tempat rekreasi. Barang yang dijual dapat bermacam-macam, contohnya makanan dan minuman. Pelestarian makhluk hidup ada penjelasan mengenai hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Mengapa dikatakan terancam punah? Karena manusia terus saja melakukan perburuan liar. Hal ini mengakibatkan hewan dan tumbuhan yang diburu menjadi langka. Kelangkaan juga dapat terjadi karena perubahan lingkungan yang drastis. Akibatnya jumlah mereka semakin berkurang. Hewan dan tumbuhan langka dapat menjadi punah. Karena hewan dan tumbuhan langka harus dilindungi. Banyak hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Jumlahnya semakin berkurang dari waktu ke waktu. Beberapa hewan yang terancam punah dan dilindungi adalah: yang pertama, burung cendrawasih banyak diburu karena bulunya yang sangat indah. Di Indonesia, burung ini terdapat di Pulau Papua. Habitatnya di puncak pohon hutan dataran rendah sampai pegunungan. Kedua, burung maleo terdapat di Sulawesi. Tubuh burung maleo besarnya seperti ayam jago. Yang ketiga, komodo merupakan kadal terbesar yang panjangnya bisa mencapai 3 meter dan beratnya sekitar 70-90 kg. Habitat komodo di padang rumput dan hutan, akan tetapi sering ditemukan pegunungan tinggi dan tepi pantai. Yang keempat yaitu badak Jawa atau sering disebut badak bercula satu yang terdapat di Taman Nasional Ujung Kulon Banten. Badak Jawa adalah hewan herbivora, habitatnya di hutan hujan, dataran rendah, dan padang rumput basah. Yang kelima, tapir, merupakan satwa berkuku ganjil seperti kuda dan badak. Hewan ini terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan, habitatnya di hutan tropika. 6, orang utan, jumlahnya semakin berkurang karena terus diburu dan dirusak habitatnya. Orang utan terdapat di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Habitatnya di dataran rendah, hutan aliran sungai, sampai hutan pegunungan. Yang ketujuh, anoa, secara umum menyerupai kerbau, dengan tubuh berwarna coklat kehitaman. Anoa terdapat di Pulau Sulawesi. Habitatnya di hutan tropika dataran, kadang-kadang di sungai dan di rawa-rawa. Yang kedelapan, harimau Sumatera. Hanya dapat ditemukan di Pulau Sumatera. Hewan ini banyak diburu karena kulitnya dimanfaatkan manusia untuk dibuat tas, sepatu, dan jaket. 9, penyu hijau terdapat di sekitaran pantai Pengumbahan dan Suaka Marga Satwa Cikeru, Sukabumi, Jawa Barat. Jumlahnya semakin berkurang dan terancam punah. Yang ke-10, burung jalak Bali. Burung ini hanya hidup di Bali. Bulunya putih cantik dengan jambul di kepalanya yang cukup panjang. Bagian bulu di sayap dan ekor berwarna hitam. Burung ini sudah sangat sedikit dan terancam punah. Nah, yang selanjutnya yaitu panda. Hewan ini berasal dari Cina. Makanannya adalah batang bambu yang masih muda. Saat ini perkembangbiakan panda agak lambat dan juga hutan bambu semakin sedikit. Yang selanjutnya gorila, berasal dari Afrika.
Gorila memiliki wajah yang menyeramkan. Pelestarian gorila kini terancam karena hutan-hutan Afrika semakin banyak dijelajahi manusia. Selanjutnya, rusa memiliki 2 tanduk pada kepalanya. Setiap tanduk tersebut dapat bercabang 2 atau 3. 3 tanduk rusa dapat mencapai 1 meter. Karena bercabang, tanduk rusa menjadi tampak indah. Tanduk rusa diburu manusia untuk dijadikan hiasan. Selain tanduk, masih ada bagian tubuh rusa yang diambil. Minyak rusa dihasilkan dari kelenjar perut rusa. Minyak ini digunakan untuk pembuatan obat dan parfum. 14. Burung merak. Bagian ekor burung merak ditutupi oleh bulu. Jika dibuka, bulu penutup ekor akan mengembang. Bentuknya seperti kipas. Bulu burung merak yang mengembang ini tampak sangat indah. Karenanya manusia memburu untuk hiasan. Yang terakhir yaitu hiu. Diburu untuk diambil daging, sirip, dan tulangnya. Tulang rawan hiu dapat menyembuhkan penyakit tulang dan persendian. Selain itu, hati hiu juga diburu. Minyak dari hati hiu mengandung vitamin A. Minyak dari hati hiu mengandung cegah kanker. Isi perut ikan hiu juga bisa dimanfaatkan untuk membuat kecap. Dan masih banyak hewan lain yang diburu manusia. Selain itu, ada pula tumbuhan yang terancam punah, yaitu yang pertama, cendana, merupakan pohon penghasil kayu dan minyak cendana. Kayunya sebagai rempah-rempah dan bahan pengharum. Kayu cendana banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur, di Pulau Timur. Karena harga yang mahal, kayu ini banyak diambil dan terancam punah. Yang kedua, meranti merah. Penyebarannya itu di Pulau Kalimantan Barat. Kayu ini dimanfaatkan untuk kayu lapis, perabot rumah tangga, dinding rumah, dan bahan kertas. Karena sulit didapatkan, pohon meranti terancam punah. Ketiga, kantong semar. Banyak terdapat di Kalimantan dan Sumatera. Semakin terancam punah karena bentuknya unik dan diperjualbelikan oleh masyarakat. Keempat, Rafflesia arnoldi, merupakan tumbuhan yang mengeluarkan bau bangkai. Kuncup bunganya dapat dimanfaatkan sebagai obat. Yang kelima, Armophallus titanum. Bunga ini terdapat di Pulau Sumatera dan bunganya mengeluarkan bau bangkai sehingga disebut bunga bangkai. Karena semakin berkurang, bunga ini terancam punah. Yang keenam, jamblang. Orang Jawa menyebut jamblang dengan sebutan duet. Buahnya berkulit halus, berwarna ungu kehitaman. Di beberapa daerah, mungkin buah ini masih bisa ditemukan, akan tetapi sulit ditemukan di pasaran luas. Mungkin karena rasanya yang kurang enak. Orang tidak tertarik untuk menanam buah ini. Akan dikhawatirkan tumbuhan ini menjadi langka. Padahal jamblang berkhasiat sebagai obat. Yang ketujuh, kesemek. Biasa disebut buah genit karena kulitnya seperti memakai bedak. Bedak ini sebenarnya sengaja diberi pedagang sebagai mengurangi rasa sepatnya. Dan rasanya seperti kentang mentah yang manis. Bentuknya seperti apel. Buah ini semakin sulit ditemukan di pasar. Dikhawatirkan tumbuhan ini menjadi langka. Belasan tahun lalu, buah kesemek cukup mudah ditemui di Jakarta. Pembahasan yang kedua yaitu usaha-usaha pelestarian makhluk hidup. Bagaimana cara kita melestarikan makhluk hidup? Usaha untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka yang terancam punah. Yang pertama adalah membuat undang-undang perburuan. Karena perburuan sulit dihentikan, dibuatlah aturan yang menyangkut perburuan. Aturan itu harus mempunyai surat izin untuk berburu. Tidak boleh berburu hewan-hewan langka dan jumlahnya harus dibatasi. Tidak boleh terlalu banyak dan waktu berburu juga dibatasi. Yang kedua, mengembangbiakan. Hewan yang langka dan terancam punah dipelihara dan dikembangbiakan atau dilakukan penangkaran. Bila berkembang biak dengan baik, dilepaskan ke hutan, misalnya penangkaran buaya. Manusia tetap dapat mengambil keuntungan dari hewan tanpa mengurangi jumlah hewan itu. Kulit buaya dapat dijadikan tas dan sepatu. Ada pula penangkaran orangutan di Tanjung Puting. Kalimantan Tengah. Penangkaran orangutan bertujuan untuk memperbanyak orangutan agar keberadaannya tetap lestari.
Yang ketiga, memindahkan ke tempat lain yang habitatnya lebih cocok dan lebih aman. Perlu dilakukan penjagaan terhadap habitat hewan-hewan tersebut. Selain itu, bisa juga dengan memindahkan hewan ke tempat lain yang lebih aman dan sesuai dengan habitat aslinya. Yang keempat, menjaga habitat hewan dan tumbuhan langka dari kerusakan. Yang perlu dijaga dari kerusakan yaitu hutan. Caranya, dengan tidak melakukan penebangan hutan secara liar dan sembarangan, mencegah terjadinya kebakaran hutan, melakukan penanaman, dan mengembangbiakan jenis-jenis tumbuhan langka. Kelima, membuat perlindungan dan pengawetan alam. Usaha untuk melestarikan hewan dan tumbuhan dilakukan dengan adanya perlindungan dan pengawetan alam. Misalnya, dengan ditetapkan taman nasional di berbagai wilayah Indonesia. Taman nasional merupakan tempat untuk melindungi hewan, tumbuhan, dan tanah yang juga bisa dimanfaatkan untuk rekreasi atau tempat wisata, tanpa mengubah ciri-ciri ekosistemnya. Yang keenam, mencari alternatif lain dari pemanfaatan hewan dan tumbuhan langka dengan menciptakan pengganti berbahan sintesis. Ketujuh, memberi edukasi dan mengkampanyekan tentang perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Bila tidak ada usaha untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang langka, akan banyak jenis hewan dan tumbuhan yang punah. Punahnya salah satu jenis hewan atau tumbuhan dapat menyebabkan terputusnya rantai makanan. Apalagi bila jumlah rantai makanan yang terputus sangat banyak dan itu mengakibatkan terganggunya keseimbangan lingkungan. Jadi, teman-teman sekalian, Semarak bumi semakin indah dengan beragamnya hewan dan tumbuhan langka. Jadi, teman-teman sekalian, Semarak bumi semakin indah dengan beragamnya hewan dan tumbuhan. Lestarikan mereka, lestarikan keindahan bumi, lestarikan kehidupan. Demikian presentasi dari saya. Semoga materi yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.